SMN Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast. Bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, ini sudah lama ya kita tidak berjumpa, tapi kali ini kita hadir kembali nih untuk membersamai kalian di kegiatan-kegiatan kalian. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Semoga kabar baik ya, karena ini cuaca lagi tidak menentu ini. Kadang ini panas banget tapi nanti tiba-tiba malamnya hujan gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Sobat Suara Merdeka, hari ini Bella hadir dengan adanya viral nih, kasus yang lagi viral ini, kasus dilaporkannya KPU dan Bawaslu Brebes ke DKPP. Nah, saat ini sudah bergabung bersama Bella di studio. Ada pelapor dari aktivis peduli pemilu bersih Brebes, Pak Riza Pahlevi, dan ada Bapak Agus Wijanarko selaku YLBH Garuda Kencana Indonesia cabang Tegal ini. Selamat datang Pak Riza, Pak Agus, terima kasih Selamat datang juga. Terima kasih sudah mengundang kita lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga ya Pak ya. Ini karena beliau berdua ini sangat padat sekali ini. Ini jadi tadi sempat kita menunggu beliau berdua ini, memang padat sekali jadwalnya ini teman-teman ya. Oke, ini dengan kasus yang viral Pak, ini kita langsung masuk ya Pak ya. Dengan kasus yang lagi viral saat ini, katanya ada ini komisioner KPU dan Bawaslu ini dilaporkan ke DKPP terkait dengan ramai-ramai ini pileg tahun lalu kan memang sudah selesai ya, bahkan MK juga tidak muncul dan mulus-mulus saja nih kayak yang kemarin ini Pak, tapi kok tiba-tiba muncul ini ada kasus dilaporkannya KPU dan Bawaslu terkait penggelembungan suara ini kayak gimana sih Pak? Kenapa baru saat ini kasusnya muncul ini Pak? Ini bisa mungkin Pak Riza atau Pak Agus ini. Pak Riza mungkin ya, karena beliau adalah dulu mantan ketua KPU ini. Sekarang ya berarti ya, kalau dulu ketua KPU ini. Silakan Pak Riza. Kenapa baru saat ini? Ya, jadi gini Mbak Bila, ini kan kita pernah di penyelenggara pemilu ya. Betul kan? sekali. Kita tahu seluk-beluk pelaksanaan pemilu. Saya dari 2013 sampai 2023 kemarin ya di KPU Kabupaten Brebes. Mas Agus juga sama ya, sama-sama di penyelenggara pemilu dan 2 periode, jadi tahu kondisi yang terjadi di KPU maupun Bawaslu. Sebenarnya terkait dengan kasus ini sebenarnya tidak ada yang istimewa ya, karena itu memang hal yang wajar ya kalau setiap pejabat publik ya harus siap dikritisi, harus siap dipersoalkan. Betul sekali. Dan saya selaku orang yang melaporkan kasus ini karena memang ada persoalan serius yang harus disikapi secara serius pula. Tetapi ini bukan karena like and dislike ya, tapi ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita, keprihatinan kita. Ini jaketnya masih saya pakai. Wah, jaketnya masih dipakai ya. Ini bentuk keprihatinan kita, lembaga yang pernah membesarkan nama saya juga, nama Mas Agus juga. Jadi di situ ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU, anggota KPU maupun anggota Bawaslu ya, komisionernya ya. Jadi kenapa baru sekarang ya, karena kita tidak ingin mengganggu tahapan yang saat itu sedang berjalan. Dan ini juga tahapan pilkada juga belum terlalu sibuk ya, sehingga kita tidak ingin mengganggu secara umum tahapan-tahapan pemilu yang baru selesai. Sekarang di MK masih ada beberapa kasus yang sedang dalam proses persidangan dan hari ini juga ada beberapa putusan MK. Nah, kasus di Brebes ini sebenarnya sudah lama muncul ya, sejak proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ya. Saya mengetahui ada informasi-informasi yang
apa namanya, yang menurut saya itu pelanggaran, bisa masuk kategori selain etik juga bisa masuk kategori pidana. Oke. Tapi yang kita lakukan sebenarnya awalnya kita melakukan pencegahan agar dugaan-dugaan seperti itu tidak terjadi. Tapi ternyata tetap terjadi. Saya ketika mengetahui ada dugaan-dugaan pembagian uang dari penyelenggara itu, saya langsung meminta kepada teman-teman PPK untuk segera mengembalikan uang itu dan tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, profesional, integritas. Ya, sebagian besar alhamdulillah waktu itu mengembalikan uang yang sempat beredar yang dibagikan oleh oknum tersebut ya. Kemudian sebagian besar juga tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, artinya tidak melakukan penggelembungan. Tetapi kemudian ternyata setelah rekap kecamatan selesai, rekap di kabupaten berlangsung, ternyata masih saja masih ada juga berarti terjadi dugaan-dugaan penggelembungan itu. Dan teman-teman yang peduli terhadap pemilu bersih ini tentu tidak tinggal diam, ya kan? Oh, ini penggelembungan di sini, penggelembungan di sini. Kok seperti itu, ya kan? Jadi apa namanya? Kita prihatin, ya kan? Kita prihatin dengan kondisi yang terjadi. Ya, kita pernah mengalami godaan maupun ancaman ketika kita aktif sebagai penyelenggara pemilu ya, uang ratusan juta ini supaya begini supaya, tetapi karena kita pegang sumpah jabatan kita untuk bekerja secara profesional, kita tolak. Ya, godaan-godaan macam itu, ya kan. Tetapi oleh mereka yang baru menjabat berapa bulan saja, ternyata kayaknya tidak tahan terhadap godaan itu. Gitu. Dan ternyata mereka melakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur karena melibatkan KPU dan PPK, Bawaslu dan Panwascam. Panwascamnya juga? Iya, sama. Nah, makanya kita laporkan semuanya, KPU dan Bawaslu. Sistematis, karena begitu sistematis menggunakan cara-cara yang sudah mereka matangkan sejak awal. Ini nanti caranya seperti ini, seperti ini. Berarti memang kalau sudah terencana gitu ya? Iya, kalau gagal nanti caranya di sini, di sini. Sistematis, masif karena melibatkan puluhan orang, ratusan orang, ya kan? Oknum KPU, oknum PPK, Bawaslu dan Panwascam. Itu kalau PPK aja di Brebes ada 85 orang, Panwascam 3 kali 17, belum lagi ada oknum-oknum di luar itu juga ada yang terlibat. Ya, ini makanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, luar biasa. Dan hingga kemarin bulan bulan Mei ya, kok tidak ada yang protes atau apa, akhirnya sudah kita lakukan langkah etik untuk menyelamatkan pemilu, agar pemilu ini tetap bersih begitu. Agar pemilu ini tetap bersih ya, apalagi memang di Brebes kan memang banyak sekali pemilihnya ya. Ya, Brebes ini pemilih terbanyak di Jawa Tengah, luas wilayahnya, TPS-nya juga terbanyak, ya kan, anggarannya juga terbanyak, sehingga memang selalu menjadi sorotan. Ya, betul sekali. Nah, ketika kita bekerja sesuai dengan aturan, bekerja dengan pedoman yang sudah ada aja, banyak yang tidak suka. Ini kalau ada yang melakukan pelanggaran tentu akan lebih banyak yang tidak suka. Akan tetap lebih banyak yang tidak suka, seperti itu ya. Oke. Jadi ini bentuk keprihatinan kita. Bentuk keprihatinan. Kenapa baru sekarang ini? Karena yang kemarin-kemarin masih ada proses ini ya. Mungkin saya bisa nambah itu yang yang soal kenapa kok baru sekarang. Iya, betul sekali Pak. Jadi untuk melakukan pelaporan etik ini kepada DKPP itu memang kita tidak bisa sembarangan. Dalam arti sekedar lapor itu tidak bisa. Itu harus lengkap, harus detail, bukti-buktinya lengkap. Nah, untuk menghimpun bukti-bukti itu tidak mudah, Mbak.
Mas Reza ini saya selaku kuasa hukum ya, dalam arti untuk dari LBH itu sangat melihat kegigihan dari teman-teman forum pemilu bersih ya di Brebes, karena begitu data yang sulit dia dapatkan, saksi yang tadinya tidak mau bersaksi akhirnya dia bisa untuk mendapatkan. Itu kan prosesnya tidak bisa cepat, Mbak. Itulah kenapa salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Jadi untuk melapor ke DKPP itu tidak sembarangan, tidak asal kita melapor gitu, tetapi harus lengkap, karena kalau tidak lengkap itu mesti akan dikembalikan dan dinyatakan tidak bisa diterima oleh DKPP gitu. Untung kemarin kita secara administrasi awal kita sudah diterima, walaupun nanti itu masih ada proses verifikasi secara administrasi, nanti masih ada berikutnya itu ya, masih ada proses-proses yang nanti pada akhirnya akan ditetapkan apakah perkara ini layak disidang atau tidak. Tetapi kami optimis bahwa apa yang dilaporkan oleh teman-teman Mas Reza dan teman-teman itu sudah lengkap, dan saya merasa yakin bahwa itu perlu ada hukuman terhadap mereka yang melakukan itu. Karena betul TMS melibatkan uang yang tidak sedikit, ya. Kalau dihitung-hitung itu lebih dari 1 miliar lah. Lebih dari 1 miliar. Iya, lebih dari itu. Karena coba bayangkan 30 juta untuk PPK kali sekian banyak, ya. Kemudian di Bawaslu juga, kemudian pihak-pihak lain, gitu kan. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu harus diungkap, gitu. Yang mereka yang melakukan itu harus dikenai sanksi. Secara etik ini sedang dilakukan oleh teman-teman. Dan kami sangat konsen untuk melakukan pendampingan, pengawalan sampai dengan proses itu bisa berjalan, bisa dikenai sanksi. Oke, baik. Lalu ini kalau misal boleh tahu nih, kalau misal kita boleh tahu ini awalnya kayak gimana sih? Ini kok Pak Riza sama teman-temannya kok bisa menemukan adanya kasus dugaan penggelembungan suara? Ini dapat datanya itu dari mana sih? Jadi awalnya saya dapat informasi ada upaya bagi-bagi duit gitu ya. Upaya bagi-bagi duit ya bahasanya kepada PPK. Nah, kan dalam setiap tahapan pemilu isu itu tidak pernah lepas ya, mesti ada. Tinggal bagaimana kekuatan iman kita mau menerima atau menolak. Dari situ kemudian ketika ada bagi-bagi duit, ternyata instruksinya untuk menambah caleg tertentu, nambah suara caleg tertentu. Gitu. Nambah suara untuk caleg tertentu. Dan kemudian ketika rekap ternyata terjadi. Ternyata benar nih. Iya gitu benar, ya? ada beberapa kecamatan yang terjadi penambahan suara untuk caleg tertentu. Ada buktinya gitu loh. Ini disandingkan dengan C1 plano dengan hasil D kok berbeda jauh, berarti ini ada penggelembungan, ya kan. Inilah yang kemudian kita sikapi, ini udah nggak bener ini. Siapa yang bermain ini kan kita cari, ya kan. Pelakunya siapa? Nah, sudah ketemu ini. Oh, udah ketemu ya berarti. Akhirnya ya? ketemu. Nah, dari situ kemudian ini selain bukti-bukti ini kita juga tadi yang disampaikan Mas Agus butuh waktu yang cukup lama juga untuk mencari alat bukti. Yang kemarin sudah kita serahkan itu ada 25 alat bukti. Padahal 25 alat bukti. Padahal 2 alat bukti saja katanya cukup. Ya, tapi kita kumpulkan 25 alat berarti bukti. Saking banyaknya kecurangan mungkin. Ya artinya bukti-bukti untuk apa namanya yang mereka lakukan mendukung bukti-bukti yang mendukung mereka melakukan langkah-langkah yang melanggar kode etik ini itu lengkap. Oke, baik. Seperti itu berarti dengan 25 bukti itu jadi seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ada 25 bukti. Kalau bisa lebih perjelas lagi nggak? Itu bukti-buktinya itu terkait apa aja? Misal ada bukti transfer uang atau apa gitu nggak, Pak? Yang jelas pertama ada pengakuan dari para saksi, video pernyataan yang direkam oleh para saksi, kemudian juga ada tanda terima pengembalian ya, kemudian juga ada chatting ya kan, screenshot chatting,
kemudian juga bukti-bukti dugaan penggelembungan tadi. Kemudian ada ya secara surat juga ada ya, jadi kronologis dari awal sampai akhir itu kita jadikan sebagai alat bukti hingga sampai 25 alat bukti. Ya, tujuan kita bahwa apa yang kita lakukan ini memang sangat serius, tujuan yang sangat serius ya, sehingga kita tidak main-main. Karena kalau hanya sekedar cerita-cerita saja asal mengadukan, kita bisa di-kick balik ya kan. Dugaan pencemaran nama baik lah, suka tidak suka lah, dan sebagainya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga nanti dalam persidangan itu bisa dibuktikan, dan mereka yang bersalah ya memang harus diberikan sanksi agar jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Intinya itu ya kan. KPU ini lembaga satu-satunya yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar ya kan, sehingga ini harus diperlakukan sedemikian rupa bahwa ini lembaga publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal pemilu ya. Rakyat sudah memberikan hak pilihnya, tetapi kemudian ketika suaranya diubah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pengkhianatan terhadap rakyat, coba. Sama dengan seseorang berkhianat terhadap bangsa dan negaranya. Orang semacam itu apakah layak hidup di Indonesia? Maka menurut saya nggak layak. Apalagi rakyat sudah menyimpan kepercayaan penuh ya. Iya, kepada KPU. KPU hasil penelitian yang disampaikan oleh lembaga riset, kepercayaan publik terhadap KPU sebelum kasus ini sudah cukup tinggi, 70%. Kalau setelah munculnya kasus-kasus ini tentu kepercayaan publik akan turun hingga akhirnya satu saat ini sebentar lagi pilkada, ketika kepercayaan publik terhadap penyelenggara turun, apalagi ini melibatkan KPU dan Bawaslu, jangan-jangan nanti rakyat ngapain saya milih capek-capek, ternyata suara saya capek-capek saya milih, suaranya dikhianati oleh mereka. Ini kan sangat berbahaya bagi demokrasi. Ya kan, saya ini aktivis demokrasi sejak zaman saya kuliah 96 98 ini. Garis keras ini. Jadi ketika ada orang yang mencoba mengkhianati demokrasi, hati kecil saya, hati nurani saya akan berontak. Pasti akan saya lawan. Ya kan Mas Agus ya. Jadi siapa yang mencoba mengkhianati demokrasi, ya kita gebuk. Itu aja. Itu aja. Ya. Lalu kenapa milih untuk melaporkan ke DKPP? Kenapa tidak ke lembaga lain, misal MK atau kepolisian? Karena kan memang ada dugaan terkait suapnya. Ya, kita masih menimbang bahwa mereka adalah teman-teman kita juga, ya kan. Ada yang dari Panwascam tadinya, ya kan. Ada teman satu angkatan saya dulu di periode kedua saya, sehingga kita melakukan langkah etik terlebih dahulu, ya kan. Paling tidak ada efek jerak untuk mereka kalau terbukti. Kalau kemudian ada hal-hal lain yang terpaksa harus kita lakukan, ya itu nanti yang di belakang aja. Ya, yang saat ini kita tinggal mengawal bagaimana proses di DKPP ini berjalan dengan baik. Mari kita kawal bareng-bareng agar jangan sampai ada yang, kata teman-teman wartawan sih, jangan sampai ada yang masuk angin begitu. Jangan sampai ada yang masuk angin gitu. Ya, jadi saya mungkin menambahkan sedikit ya mengenai itu soal masuk angin ini. Ini memang dalam kita mengadukan ke DKPP itu sebenarnya ada beberapa kekhawatiran kita juga ya. Saya yakin mereka yang dilaporkan pun mereka akan melakukan satu pembelaan-pembelaan ataupun langkah-langkah tertentu. Yang paling ekstrim itu apa? Ya mempengaruhi saksi-saksi yang sudah kita
kemudian mereka di-pressure dan sebagainya gitu kan, itu bisa juga. Tapi kami punya juga punya tim mata-matain mereka gitu. Kalau mereka melakukan itu, akan kita lakukan perlawanan yang lebih keras lagi gitu. Jadi saksi-saksi yang mereka sudah mau menjadi saksi itu kita lindungi, kita pasang pasang spionase. Jadi jangan sampai mereka berani-berani nih untuk mendekati saksi-saksi untuk apalagi menyuap lagi, itu lebih panjang lagi urusannya dengan kita kan gitu. Ya, jadi kira-kira itu karena ini adalah satu upaya pembuktian. Tentunya sangat juga ingin membuktikan bahwa tidak bersalah kan gitu, ya kan. Terus tadi dikatakan bahwa ini mencederai pemilu, ya sangat gitu. Terus kemudian kenapa pintunya kok DKPP? Kenapa kemarin tidak di MK? MK itu lebih kepada partai politik ya, hasil ya. Peserta pemilu tuh yang mengadukan. Tapi kan kemarin tidak ada tuh peserta pemilu yang mengadukan ini. Karena ini memang kadang-kadang bukannya peserta pemilu itu cuek ya, tetapi mereka tidak punya akses mendengar kisah ini, tetapi mereka tidak bisa apa-apa gitu loh. Nah, terhadap persoalan ini pun bermula dari adanya calon anggota legislatif yang berupaya untuk mengambil jalan pintas ini. Dia punya uang, dia mencoba membayar. Nah, itu yang sedang kita lakukan pengungkapan ini. Jadi secara etik sedang kita dilakukan oleh teman-teman, nanti secara pidana akan kita upayakan itu, karena kalau etiknya kan hanya menyentuh penyelenggara pemilunya saja. Tetapi kalau pidana itu menyentuh kepada siapa ini, uangnya itu dari mana nih? Uangnya dari mana aja? Uangnya dari mana ini, dari caleg siapa itu? Itu akan terungkap itu. Oleh karena itu nanti kita akan upayakan itu selaku lembaga bantuan hukum yang mendampingi teman-teman. Ini secara pidana juga sedang kita himpun untuk itu. Jadi pidana itu bisa juga jalan bareng dengan DKPP atau menunggu DKPP, atau kita juga setelah nanti putusan DKPP itu juga bisa kita lakukan itu. Jadi iya, jangan khawatir bahwa yang namanya tindakan menerima suap, gratifikasi itu ada kedaluarsaan itu cukup lama, 12 tahun. Jadi masih 12, katakanlah 10 tahun lagi baru ada yang mempersoalkan ini, melaporkan, itu masih bisa gitu. Ya, jangan tenang-tenang dulu mereka itu kan. Mereka terhadap misalnya tidak ada yang melaporkan, itu prosesnya lama. Makanya kita sembari mengumpulkan data lagi untuk pengaduan pidana, sembari kita menunggu juga nanti putusan dari DKPP. Lalu ini indikasinya itu caleg apa ini kalau boleh tahu? Tadi kan sebutan ini dari mana ini uangnya ini ya gitu ya. Apakah dari DPRD kah atau DPR RI kah atau dari mana ini? Indikasinya dari mana? Jangan disebut lah. Oh, jangan disebut lah. Iya, di persidangan saja. Oh, di persidangan saja. Boleh. Nanti itu akan muncul di persidangan karena memang di situ tuh jelas tuh dari hasil yang kita dapatkan. Ada kira-kira ada 3 atau 4 kecamatan yang perubahannya itu terjadi di situ. Nah itu jelas namanya siapa itu ada. Itu ada 1 atau 2 orang kebetulan atau berapa? Sebenarnya gini, kenapa saya konsentrasi ya, lembaga kami berkonsentrasi untuk mendampingi teman-teman Brebes ini melakukan pelaporan ini. Itu sebenarnya juga bukan hanya satu perkara gitu. Ada perkara yang sebenarnya itu sama seperti itu yang kita tangani gitu. Tetapi kita dorong dulu nih yang satu ini biar selesai, nanti yang lain kita menyusul gitu. Oke, berarti yang lain menyusul ya. Berarti nggak cuma satu perkara. Nggak cuma satu perkara. Wow. Oke, lalu ini untuk kan laporan ke DKPP. Nanti hasil akhirnya atau vonisnya itu seperti apa ya kalau misalnya? Kalau dari pengalaman kasus yang serupa di kabupaten lain, ini sampai dengan putusan yang paling berat, yakni diberhentikan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, bahkan yang sekarang terjadi di kabupaten lain di Wonosobo itu malah yang dibidik itu malah pidananya terlebih dahulu dan sudah divonis bersalah, ya kan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah diberhentikan dari jabatannya. Kasusnya hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi ada bagi-bagi duit tujuannya untuk menggelembungkan suara caleg partai tertentu, itu sama. Dan
Mudah-mudahan kalau ini terbukti, ya kita berharap mereka yang terlibat secara aktif dalam tindakan yang melanggar kode etik, melanggar sumpah janji sebagai seorang penyelenggara pemilu, ini bisa dikenakan sanksi yang maksimal, diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Jadi memang hukuman dari DKPP itu memang kalau yang ringan itu teguran, yang kemudian ada peringatan gitu, kemudian sampai dengan pemecatan itu. Nah, pertanyaannya dari 5 orang yang diadukan itu, 5 orang di KPU dan 5 orang di Bawaslu, apakah semuanya itu bobotnya sama? Saya sendiri memantau atau dengan teman-teman pelapor itu memang bobotnya itu tidak semuanya itu sama. Nah, biar nanti terungkap di dalam persidangan. Ada yang aktif, ada yang sebagai pelaku utama, ada yang hanya sekedar karena terpaksa dia ada di situ, gitu kan? Jadi seperti itu kita memandangnya. Termasuk ini yang tidak dihitung oleh pelaku, ya, oleh teman-teman dari KPU, Brebes dan Bawaslu itu, yang tidak dihitung mereka adalah bahwa yang namanya mengkoordinir sekian banyak orang itu tidak mudah. Apalagi untuk mengkoordinir untuk berbuat melanggar hukum. Itu kan sulit sekali tuh. Betul. Mengkoordinir berbuat baik aja belum tentu kompak ya mereka. Apalagi ini melakukan suatu perbuatan jahat, berkoordinasi gitu. Seolah-olah mereka itu akan menurut semua. Nah, inilah kesalahan dari mereka. Itu kenapa bocor keluar. Itu bermula dari ada yang merasa sudah menerima, takut. Ya, kita terima kasih kepada teman-teman PPK yang sudah terbuka dan kita akan lindungi mereka gitu. Kita akan lindungi teman-teman mereka yang secara jujur yang sudah terbuka, jujur menceritakan seperti apa kejadiannya. Mereka masih punya integritas. Banyak dari teman-teman PPK, Panwascam yang masih punya integritas. Jadi nggak semuanya ya. Jadi nggak semuanya. Nggak semuanya. Yang kita bidik adalah mereka yang melakukan. Yang melakukan dan ngeyel. Dan tidak minta maaf dan sebagainya kan gitu. Iya. Berarti apakah mungkin terduga pelaku itu punya mungkin kedekatan dengan para caleg-caleg atau gimana? Ya, kemungkinan iya. Ini pengalaman kita dulu ya sebagai penyelenggara. Itu memang sebagai penyelenggara itu banyak godaan. Yang namanya didatangi orang untuk, Mas tolong ini saya kurang segini suaranya, itu banyak sekali. Cuman kalau kita berpikir, kalau mereka minta tolong, misalnya nih, Mas tolong ini menggunakan uang surat suara sisa. Itu bagaimana caranya? Saya berbalik bertanya kayak gitu. Bagaimana caranya memasukkan suara itu sementara proses perhitungan itu sudah dilakukan di TPS, sudah dilakukan di PPK, ya itu tidak mungkin sebenarnya. Kalau itu KPU berani, itu memang luar biasa. Saya katakan ini luar biasa. Kok berani gitu? Sampai KPU-nya. Nah, sudah ada perhitungan di tingkat TPS. Ini baru ada koordinasi untuk melakukan perubahan dan mereka itu menyetujui proyek itu gitu loh. Proyek yang menurut saya itu sangat-sangat ceroboh gitu loh. Itulah makanya kami dengan teman-teman itu sepakat untuk perkara ini kita kawal. Oke, baik. Ini di Brebes nggak cuma baru kali ini. Karena informasi yang tim kita dapat ini katanya di Pileg 2009 ya, di Pileg 2009 ini sudah pernah terjadi. Apakah kasusnya juga sama atau kayak gimana? Iya, tidak beda jauh dengan uang. Nah, kalau hal-hal jahat itu biasanya nggak jauh dari urusan uang. Oh, berarti memang nggak cuma ini ya, aja. Dulu kasus di Brebes juga sudah ada yang diponis ya. Iya, sampai diponis di PN ya. Di PN, di penjara, tetapi penggelembungannya gagal. Ya, karena sudah ketahuan juga. Mas Reza pada waktu itu juga ada di dalam. Iya, wartawan loh. Kita masih wartawan. Belum ya, berarti ya masih ini ya. Iya. Berarti memang penggelembungannya nggak jadi. Iya, gagal karena ketahuan. Ya. Jadi nggak jadi. Dan itu waktu itu langsung langkahnya pidana pemilu ya. Iya, pidana pemilu. Pidana pemilu, beberapa pelakunya sudah diponis. Sekarang terjadi lagi, nggak belajar. Nah, terus ini ya Mbak, perkara yang ini nih. Ini kan tadi jelas nih, uang itu mesti dari sumber itu ada nih, ya kan? Nah, ini kita juga menduga banyak informasi-informasi yang masuk ke lembaga kami bahwa
ada keterlibatan nih oknum-oknum ya, oknum-oknum ini yang punya jabatan itu ikut bermain di sini. Oleh karena itu juga perkara ini sangat menarik sebenarnya ini. Oleh karena itu nanti kalau lembaga kami melaporkan itu ya jelas kami akan berpikir kalau nggak di Polda Jawa Tengah kita laporkan, ya di Mabes Polri, atau kita melaporkan di lembaga-lembaga yang kira-kira KPK. bisa, ya ke KPK misalnya itu bisa. Karena Oke, ini berarti bisa ya berarti ya. ya, sekali. ya jadi seperti itu. Oke. Nah, ini menurut berita terbaru ini, data dari tim kami, ini KPU Brebes tidak mengetahui adanya laporan ini yang dilaporkan Ya, tidak itu tahu. Ini hak- gimana tanggapannya Pak? Hak mereka untuk menyikapi ya. Ya itu, ya saya kira itu jawaban yang sifatnya normatif ya, ketika ditanya ya mesti jawabnya ya belum tahu, karena memang dari secara resmi juga mereka mesti belum diberitahu. Betul. Diberitahunya itu kan setelah nanti Diundang di sidang. setelah diundang oleh DKPP gitu. Oh, baik. Nah, ini dari hasil penelusuran ini ada yang unik juga ini ya dalam kasus ini. Dari data yang kami peroleh ternyata para pelapor ini atau aktivis dari Peduli Pemilu Brebes ini Bersih. adalah Peduli Pemilu bersih. Brebes bersih. Oke. Ini adalah para mantan komisioner KPU ini. Ini Dan apakah Bawaslu. dan Bawaslu, apakah anggotanya semua juga mantan komisioner KPU semua atau bagaimana ini? Dilalah ya. Iya. Dilalah teman-teman yang sudah tidak menjabat ini ikut merasa prihatin. Kok zaman saya dulu nggak kayak gini sih? Kok ini sekarang baru jabat berapa bulan sudah berani melakukan langkah-langkah kotor semacam ini, sehingga teman-teman yang kemarin kita dulu saling beradu antara KPU Bawaslu itu beradu data, beradu Ya, saling koreksi. saling koreksi Saling koreksi satu sama lain. satu sama lain, sehingga pelaksanaan pemilu itu bisa Iya. berjalan baik, bersih, apa adanya, tidak mengkhianati suara rakyat. Jadi sekarang itu antara pemain kalau KPU itu dengan wasitnya Bawaslu itu duduk bareng loh di dalam perkara ini nih, dalam yang kita adukan ya. Iya. KPU-nya mengkoordinir ke PPK-nya, Bawaslu-nya mengkoordinir ke Panwascam-nya. Oke. Kan gitu. Nah, untungnya tadi yang saya katakan, PPK banyak juga yang masih Punya integritas. Panwascam-nya juga masih banyak yang punya integritas, sehingga sampailah ke kita gitu. Berarti Dan memang kita yang pernah di KPU maupun di Bawaslu ya karena prihatin. ada merasa beban moral juga nggak Pak? Iya, Pak? ya bukannya sombong atau apa ya. Ini lembaga yang pernah kita pimpin ya. Kita pernah dibesarkan oleh lembaga KPU ya kan. Ketika teman-teman partai politik juga gendut-gendut rasa kok kayak gini ya kan, kita kan jadi ikut miris juga ya kan, sehingga ya ini langkah terbaik, mudah-mudahan ya langkah terbaik untuk Kabupaten Brebes kedepannya khususnya dan secara umum di Indonesia, agar pelaksanaan pemilu yang dalam waktu dekat ini pilkada tidak terjadi lagi seperti itu gitu loh. Itu tujuan kita. Jadi rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu jangan sampai kemudian dikhianati. Ketika seseorang dikhianati tentu akan mengalami sakit hati. Apabila aja kalau dikhianati cintanya, ya kan sakitnya bukan main ya. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Dalam pemilu pun begitu, rakyat yang punya kedaulatan, yang punya suara jangan sampai dikhianati. Ya, Apalagi kan? rakyat banyak gitu ya. maksudnya. Jutaan loh, di Brebes itu ada 1,5 juta pemilih. 1,5 juta pemilih. Terbanyak Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, suara rakyat, suara Tuhan katanya seperti itu ya. Oh tapi masih ya kayak gini ya berarti ya. Nah lalu ini tahapannya berarti udah sampai mana atau tahapan selanjutnya seperti apa? Jadi nanti kita menunggu ya. Kemarin informasi dari petugas yang menerima pengaduan kita, laporan yang kita sampaikan sudah cukup. Tinggal nanti diperiksa secara administrasi apakah sudah lengkap. Kalaupun belum lengkap nanti akan diperbaiki, ya kan. Kemudian nanti setelah itu baru
secara materi, apakah materi yang diadukan ini layak disidangkan atau tidak. Nah, tapi saya yakin administrasi sudah cukup lengkap ya, karena kita pengaduannya tebel juga. Jadi memang tebel banget gitu ya Pak. Ya, dengan alat bukti yang ada, kemudian insya Allah materi yang sudah kita kumpulkan, bukti-bukti yang itu juga insya Allah sangat kuat lah ya. Sangat kuat ya. Begitu pula dengan saksi-saksi yang terlibat secara langsung di kasus tersebut juga insya Allah akan memberikan kesaksian seperti yang mereka alami, diceritakan, disampaikan, yang kemudian ini akan membongkar siapa sih otaknya, siapa sih dibalik ini semua, ya kan? Nanti akan terbongkar, harapan kita akan terbongkar. Dan kita berharap ini kan kontestasi, bersaing, merebutkan suara rakyat. Ya jangan diciderai, jangan dikhianati dengan cara-cara yang tidak etik, cara-cara yang melanggar pidana, ya kan? Apalagi ini ya kalau dia itu manusia yang beragama, ya kan? Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Tuhan? Ya, jadi ini yang sangat berat ini Mas Agus. Saya nambahin Mbak, ada beberapa hal yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa ya tadi ya. Jadi permainannya itu begitu kotor gitu loh. Jadi ada yang namanya apa itu nama sistem, apa itu namanya? Sirekap aplikasi. Sirekap itu hanya harusnya aturannya itu hanya orang dalam yang sudah diberi ketentuan untuk melakukan itu. Jadi operatornya hanya itu aja. Nah ini orang yang bisa masuk ke dalam itu dari luar, orang siapapun itu ada beberapa yang kita punya datanya dan jejaknya itu ada tertinggal. Berarti bisa. Bisa mengaksesnya, bisa mengaksesnya, bisa melakukan perubahan-perubahan. Itu kan gila, Mbak. Nah, itu yang makanya ini sesuatu yang disebutkan tadi TMS itu sampai dengan proses-proses kayak gitu itu. Loh. Berarti memang ada orang luar yang bisa mengakses Sirekap ini. Padahal memang baru di launching kan ya. Iya, awal untuk pemilu di tahun ini. Tahun ini itu tanpa ada keterlibatan orang dalam nggak bakalan bisa itu, Mbak. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, karena kan memang sistem ini tuh hanya sudah dikunci lah, sudah di-lock gitu ya. Dan alhamdulillahnya di sekitar itu orang-orangnya itu ada yang masih integritasnya tinggi sehingga data-data yang jejak-jejaknya itu sampai ke kita gitu, Mbak. Masih ada ya berarti masih ada orang yang istilahnya masih punya hati nurani mungkin punya integritas, punya kapasitas. Gitu ya, kapasitas. Ya kan karena ini kalau mereka ketahuan ini kan taruhannya juga jabatan ya bagi mereka ya. Kalau nggak jujur, dan mereka juga sebagian besar kan sudah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu itu sudah puluhan tahun ya, bahkan ada yang lebih lama dari saya ya kan. Di PPK ada yang sudah ada 3 periode ya kan, sejak lama. Kemudian ketika disuruh melakukan langkah ini zaman Reza saja nggak pernah minta macam-macam ya kan, seperti itu. Oke, berarti ini terakhir Pak, ini bisa mungkin simulasi atau kronologi singkat lah dari kejadian ini itu dari awal ke akhir. Ya, jadi ini dengan sistem, saya sendiri juga baru tahu ketika proses rekap di kecamatan ya. Ternyata aplikasi Sirekap ini ternyata ada kelemahannya ya. Dari luar mungkin nggak bisa masuk, tapi orang dalamnya ini kemudian memasukkan orang luar. Jadi begini, ini kasus yang teman-teman juga sudah tahu, wartawan ya. Ketika rekap di Kecamatan Larangan itu sudah selesai, sudah dipinalisasi, sudah diprint dan ditandatangani bersama seluruh saksi, sudah diberikan kepada seluruh saksi partai politik masing-masing. Tetapi ketika rekap di kabupaten bisa berubah total, hasilnya berbeda dengan yang sudah ditandatangani oleh PPK maupun saksi partai, bisa berubah. Ini ternyata setelah dicek
oh ada yang melakukan pembatalan kemudian mengunggah hasil hasil perubahan tadi ya. Jadi apa yang sudah dipinalisasi angka-angkanya, si A dapat suara sekian, si B dapat suara sekian, itu ternyata diubah melalui aplikasi Sirekap tadi. Dan siapa yang berubah? Ya melalui orang dalam. Ada orang dalam yang memberi akses orang luar. Jadi orang dalam memberikan akses kepada orang luar yang setelah kita telusuri, orang luar ini merupakan salah satu kepercayaan caleg tertentu. Tim sukses lah. Tim sukses ya, tim sukses caleg gitu ya. tertentu. Kok aneh ini kan jadi aneh kan. Kemudian setelah geger rame, teman-teman wartawan juga memberitakan, barulah kemudian ya udah kita betulkan. Ya udah kita betulkan. Ini kan salah satu bukti nyata, real ada penggelembungan suara. Meskipun kemudian akhirnya dibetulkan. Tetapi saya yakin masih ada lah yang lain yang luput dari pengawasan itu. Jadi kronologi singkatnya itu ya Mbak Ayu, ada caleg gelisah, suaranya tidak bergerak, ya kemungkinan dia akan mempertimbangkan kalah, dia menggunakan seseorang ngasih duit ya ke oknum begitu di KPU, kemudian KPU bergerak ke bawah, PPK dikasih, Bawaslu-nya supaya diam dikasih, kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Oke, baik. Berarti berawal dari caleg nih yang gelisah nih, Ya. ingin jadi ini tapi takut Jadi, nih di ya. awal-awal Sirekap itu kan sempat ada kasus ini kan, jumlah satu TPS itu kan maksimal 300 orang. Betul. Kalau datang semua itu 300 maksimal. Tetapi ada kasus yang suaranya lebih dari 300. Betul. Iya kan, Ya, katakanlah. itu ya lagi Waktu itu kan sempat viral ya kan. Ya, betul. Ya, itu oleh KPU bahwa ini bisa dibetulkan. Ya, Bisa dibetulkan ya, dalam tanda kutip. Iya, dibetulkan. Jadi, lah, ini kebalikannya. Yang sudah betul, Dibetulkan lagi. Dibetulkan lagi. bukan dibetulkan, disalahkan. Disalahkan. Oh, disalahkan. Disalahkan. Yang sudah betul, Disalahkan. disalahkan artinya yang tadinya suara dikit di-up, di-maaf. Karena memang aplikasinya bisa seperti itu. Saya tanya teman-teman PPK, jadi ketika setelah rekap di kecamatan selesai, saksi pulang, kamu bisa merubah? Iya bisa merubah Pak. Itu diakui oleh mereka, teman-teman PPK. Tapi pertanyaan ini Mbak Reza, kalau misalnya kan dulu itu ada istilah, kalau di apa itu Sirekap itu kan bukan jadi dasar, gimana itu penjelasannya? Ya sekarang ternyata menggunakan aplikasi Aplikasi Sirekap. itu kan? Jadi Ya. manualnya nggak ada. Dulu itu ada 2019 itu ada aplikasi manual. 1 ditambah 1 ya 2 ada putih cetaknya. Nah ini 1 tambah 1 kok bisa 3 ya? Ternyata apa? Di sebelah satunya diubah bukan cuma 1 tapi jadi 2 sehingga sama dengan 3. Itu loh kasusnya seperti itu. Jadi ada yang di Berarti memang ada yang di apa, ada yang diubah gitu ya. Iya. Setelah saksi mau pulang selesai gitu ya. Itu bisa. Berarti bisa. Jadi kalau yang dikatakan ketika rekap itu ini aplikasinya error, ya nggak mungkin error. Ini sudah diuji coba dan sebagainya ya kan. Ya error karena salah baca kemudian dibetulkan itu yang Tapi human seharusnya. error berarti Iya ya? itu human error. Kalau ya sekarang terjadi apa itu juga karena human Human error. error gitu, bukan karena aplikasinya. Oh, bukan aplikasinya tapi orangnya yang error. Oke, baik. Ini terakhir nih Pak. Dari Pak Riza sama Pak Agus sendiri optimis nggak ini kasus ini bisa dibongkar dan setelahnya harapannya seperti apa? Jadi dengan laporan DKPP ini kita berharap nanti DKPP bisa membongkar ya kan praktek-praktek dugaan pelanggaran ini ya kan, dan mereka yang bersalah bisa dikenai sanksi ya kan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya kan, sehingga ke depan ini menjadi sejarah ini nanti agar jangan sampai terjadi lagi. Oke. Jangan sampai terjadi lagi ya kan. 2009 dulu pernah ada kasus, mungkin mereka belum masuk ya, masih SD apa SMP ya, jadi nggak baca berita itu ya. Nah, ini mudah-mudahan
ini jejak digital ini nanti bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nanti siapapun, saya nggak punya kepentingan apapun, kepentingan pribadi ataupun kelompok untuk menjatuhkan seseorang, nggak ada. Mereka teman-teman kita semua, mereka adalah penerus-penerus kita di lembaga ini, di KPU, ya kan. Kita berharap lembaga yang sangat mulia ini ajang penyelenggara pemilu ini agar dijaga marwah dan martabatnya, jangan sampai jatuh hanya karena ulah oknum tertentu yang hanya diiming-imingi duit segitu aja sudah luntur keimanannya, integritasnya. Jadi kami masih menaruh kepercayaan penuh kepada hakim DKPP bahwa mereka akan bekerja secara profesional dan dengan hati nurani. Kalau itu yang jadi pegangan, saya yakin kita tuduhannya itu benar. Oke, baik. Pak Riza, Pak Agus, terima kasih atas waktu dan penjelasan singkatnya ya. Semoga ini membuka mata para sobat Suara Merdeka agar melek lagi nih terkait ini pelanggaran pemilu apa aja nih. Nah, gitu ya, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Riza, Pak Agus. Sama-sama, Mbak Bila. Selamat melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali nanti ada follow up terkait kasus ini lagi. Ini bisa banget hadir lagi ini ya. Siap, terima kasih Pak Riza, Pak Agus. Dan untuk sobat Suara Merdeka, terima kasih telah menonton episode podcast pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.